Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga tidak henti-hentinya untuk mencurahkan segala karunia dan nikmatnya kepada kita. Begitu banyak nikmat yang kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih bisa merasakan berbagai macam kenikmatan tersebut. Untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, marilah kita senantiasa memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk semakin mendekatkan diri kepadanya selaku zat yang telah menciptakan kita dan memberikan kenikmatan kepada kita. Dengan harapan apa? Dengan harapan bahwasanya kenikmatan tersebut akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kenikmatan terbesar nantinya kita harapkan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memasukkan kita semuanya ke dalam surganya dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat untuk memandang wajahnya di surga kelak. Amin. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab. Pelajaran yang sangat penting bagi kita selaku seorang muslim, yang mana ini menjadi bahasa agama kita, itu bahasa agama Islam, bahasa Arab ini. Dan kita insya Allah masih melanjutkan apa yang kita pelajari dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Fi Abdurrahman, terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan sampai kepada pelajaran yang ke-22. Dan di pelajaran ke-22 kita sudah selesai, yaitu yang di sana dibahas tentang al-mamnu' minas sarf, yaitu kata benda yang tidak bisa menerima tanwin. Nah, sekarang kita masuk kepada pelajaran yang ke-23, ad-darsu as-salisu wal ishrun, pelajaran yang ke-23. Nah, berarti ini untuk jilid pertama kita sudah masuk kepada pelajaran terakhir, dan insya Allah selesai ini kita pindah kepada jilid yang kedua. Nah, di pelajaran yang ke-23 ini masih ada kaitannya dengan pelajaran sebelumnya, pelajaran ke-22, yaitu al-mamnu' minas sarf. Akan tapi apa yang ditekankan di pelajaran ini, ya mari kita ikuti, ya kita baca dulu dialog sebagai pengantar dari pelajaran ke-23 ini. Silahkan dibuka sekarang bukunya halaman 120. Nah, baik. Kita baca pengantarnya, yaitu di sana ada dialog antara Al-Mudarris dan Ahmad. Kemudian juga ada Abbas dan Hamid. Apa yang mereka bicarakan? Kita perhatikan. Al-Mudarris, man anta ya akhi? Jadi di sini mudarrisnya bertanya, siapa kamu wahai saudaraku? Ya. Maka dijawab sama Ahmad, ana talibun jadidun, saya murid baru. Ana talibun jadidun, saya murid baru. Lalu Pak Al-Mudaris, Pak Guru bertanya lagi, mas muka, siapa namamu? Dijawab sama Ahmad, ismi Ahmad, namaku adalah Ahmad. Baik. Nah, dia sampai di sini kita mendapatkan di situ ada keterangan, ya, ada tulisan yaitu ismi Ahmadu. Nah, ismi Ahmadu. Nah, dan berarti di sini menunjukkan kepada kita apa? Ahmadu itu kan nama benda kan? Ya, nama benda, dan dia termasuk salah satu dari nama yang tidak menerima tanwin. Sehingga kata benda yang tidak menerima tanwin, sehingga dia bukan dibaca Ahmadun tetapi Ahmadu. Nah,
Dan dia itu kalau pada pelajaran yang lalu kita pelajari yaitu sebagai kata benda dengan wazn fi'il af'alu ya. Ya, sehingga di situ tidak menerima tanwin. Ya. Baik, selanjutnya Pak Guru bertanya lagi, min aina anta? Dari mana kamu? Ya, kata Ahmad, ana min Pakistan. Ya, saya dari Pakistan. Nah, di sini juga bisa kita perhatikan para pemirsa sekalian di Allah Subhanahu wa taala untuk kata Pakistan. Kata Pakistan dia adalah kata benda nama negara kan. Nah, dan kemudian di sana kemasukan huruf jar sebelumnya itu min. Ya, seharusnya ketika kemasukan huruf jar maka kata bendanya menjadi majrur dan secara umum ditandai dengan kasroh. Akan tapi Pakistan di sini seperti sebelumnya sudah kita pelajari dia termasuk nama asing ya, nama bukan Arab yang kemudian diserap ke dalam bahasa Arab dan di situ lebih dari tiga huruf. Maka di sana Pakistan juga termasuk kata benda yang tidak bisa menerima tanwin. Yaitu sehingga aslinya dia Pakistanu. Nah, kemasukan huruf jar ya karena ini untuk al-mamnu minas shoraf kata-kata benda yang tidak bisa menerima tanwin ini dia dalam posisi majrur, dia tidak menjadi kasroh akan tetapi dia tetap berharokat fathah sebagaimana ketika mansub. Sehingga di sini Pakistan ya di depannya ada huruf jar min, dia tetap dibaca Pakistana bukan Pakistani. Karena Pakistan termasuk yaitu kata benda yang al-mamnu minas shoraf yang tidak menerima tanwin. Nah, jadi itu ya para pemirsa bahwasanya ketika ada kata benda yang tidak bisa menerima tanwin kemudian di sana didahului oleh huruf jar dan posisi dia sebagai majrur maka dia tidak dikasrohkan tetapi diberi harokat fathah. Contohnya seperti ini. Min Pakistana. Ana min Pakistana. Nah, baik. Pak Guru bertanya lagi, Al-Mudaris bertanya lagi, Indi sab'atu dafatiro. Saya memiliki di bersama saya ini ada 7 ya, sab'atu 7 dafatiro buku tulis. Liman hiya, milik siapakah dia? Nah, ini juga kita perhatikan di sini. Sab'atu dafatiro. Nah, kalau dulu kita belajar tentang penyebutan bilangan ya, penyebutan bilangan di pelajaran yang lalu, ya insya Allah mungkin di pelajaran yang ke-19 ya. Nah, atau di pelajaran ke-18. Nah, di sana kita mendapati untuk penyebutan bilangan yang bentuknya jamak 3 sampai 10 ya, 3 sampai 10. Maka di sana disebutkan dulu ke bilangannya. Nah, kalau bilangannya laki-laki, kalau bendanya laki-laki, maka bilangannya itu disebut dengan perempuan. Nah, contoh di sini daftarun itu bendanya laki-laki, maka bilangannya ketika jamak disebut dengan perempuan, yaitu sab'atu ada tak marbutohnya. Nah, kemudian kemarin kita pelajari bahwasanya untuk bendanya kemudian berharokat tanwin kasroh ya. Kalau misalkan dulu contohnya sab'atu aklamin ya, 7 pena. Nah, kan tapi di sini kita mendapati di sini ada kata sab'atu dafatiro. Nah, mengapa seperti ini kok tidak sab'atu dafatirin? Ya, jawabannya ya karena dafatiro itu termasuk dia bentuk jamak ya, sighah jamak dalam wazn apa? Mafa'ila. Nah, ketika dalam wazn mafa'ilu di situ, ya mafa'ilu dalam posisi yang seharusnya dia kasroh, tanwin kasroh, dia tidak bisa menerima tanwin dan tidak dikasrohkan, tetapi berharokat fathah. Sebagaimana tadi ya karena dia termasuk al-mamnu minas shoraf ya, tidak menerima tanwin. Sebagaimana tadi dalam contoh Pakistan, harusnya kan bukan min Pakistani tidak, tapi min Pakistana. Dan di sini sab'atu bukan dafatirin, tapi sab'atu dafatiro. Nah, jadi 7 buku tulis. Nah, mudah-mudahan bisa difahami ya tentang mengapa ini kok tidak dibaca sab'atu dafatirin. Liman hiya, milik siapakah ini 7 buku tulis ini? Maka kata Abbas, salah seorang murid dia berkata, hati ya ustadu. Ya, hati ya ustadu.
Ya, datangkan atau berikan kepadaku, wahai Ustadz, Pak Guru. Lalu kemudian si Abbas membagi, hadza li, ini bukuku milikku, ini buku tulis milikku. Wa hadza li Muhammadin, dan ini miliknya Muhammad. Nah, perhatikan di sini huruf li, lam, li, yaitu termasuk harfu jar, sehingga Muhammadin yang dia menerima tanwin, dia menjadi tanwin kasroh karena di majrur, li Muhammadin. Wa hadza li Hamidin, dan ini miliknya Hamid. Hamid juga menerima tanwin. Nah, perhatikan setelahnya, wa hadza li Ibrahim. Wa hadza li Ibrahim. Nah, di sini ada beda. Sebelumnya li Muhammadin, li Hamidin, baru kemudian li Ibrahim. Mengapa bukan li Ibrahimin? Ya, karena Ibrahim kemarin sudah kita jelaskan, dia termasuk kata benda yang tidak menerima tanwin, al-mamnu' minas shorf, sehingga ketika dalam posisi majrur dia tidak menjadi kasroh tapi tetap menjadi fathah. Li Ibrahima, ya. Wa hadza li Ibrahima. Taib. Ibrahim ini mengapa dia termasuk mamnu' minas shorf? Ya, karena dia adalah nama asing yang lebih dari tiga huruf, ya. Nama asing yang lebih 3 huruf, maka di sana termasuk mamnu' minas shorf. Kemudian berikutnya, wa hadza li Utsmana. Ya, Utsmana. Ya, mengapa bukan li Utsmani atau li Utsmanin? Ya, Utsman termasuk nama atau kata benda yang tidak menerima tanwin atau mamnu' minas shorf atau ghairu munsharif, ya. Mengapa? Karena dia adalah kata benda yang berakhiran dengan alif nun, ya, li Utsmana. Ya, kalau dalam posisi marfu ya Utsmanu. Nah, ketika dalam posisi majrur atau mansub dia menjadi Utsmana. Dan di sini dia majrur, ya, ada huruf jar di depannya itu li, maka dibaca li Utsmana. Nah, wa hadza li Yusufa, dan ini miliknya Yusuf. Nah, Yusufa sama dengan Ibrahim, ya, nama asing yang diarabkan dan lebih dari tiga huruf. Kemudian wa hadza li Tolhata, dan ini miliknya Tolhah. Nah, Tolhah dia kenapa dia dibaca fathah Tolhata? Ya, karena dia juga termasuk mamnu' minas shorf. Apa penyebabnya? Ya, karena dia termasuk nama yang secara lafadznya adalah nama perempuan. Karena tak marbutah di belakangnya, meskipun secara makna dia adalah nama untuk laki-laki. Nah, sehingga nama untuk perempuan atau nama secara lafadz ataupun maknanya itu menunjuk perempuan, dia termasuk mamnu' minas shorf, tidak menerima tanwin. Sehingga dalam posisi majrur juga harokatnya fathah, dibaca li Tolhata. Nah, baik, ya, bisa difahami di sini mengapa ada li Muhammadin, li Hamidin, li Ibrahima, li Utsmana, li Yusufa, li Tolhata. Nah, baik. Berikutnya, Al-Muntaris bertanya lagi, ahadza kitabuka ya Muhammadu? Apakah ini adalah kitabmu, wahai Muhammad? Nah, maka dijawab sama Muhammad, la hadza kitabu Hamzata. Ya, tidak, ini adalah kitabnya Hamzah. Di sini juga ada penjelasan para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kitabu Hamzata. Kitabu Hamzata, ya, kita tahu bentuk seperti ini dikenal dengan bentuk apa? Yaitu bentuk mudhaf ilaih, yang artinya adalah kitabnya Hamzah, yang menunjukkan artinya kepemilikan, yaitu kitab miliknya Hamzah. Nah, susunannya ketika ada dalam mudhaf ilaih itu kata kedua, kan mudhaf ilaih itu seperti kata majmu' dalam bahasa kita, ya. Nah, rumusannya dalam kata kedua itu untuk mudhaf ilaih adalah majrur. Ya, misalkan ya kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad, atau kitabu mudarrisin, ya, kitabnya guru. Nah, gitu. Nah, ketika di sini
hamzah itu juga termasuk nama atau isim yang ghairu munsharif, kata benda yang tidak bisa menerima tanwin, ya seharusnya posisi dia di sini ada posisi majrur, ya posisi yang berharokat kasrah karena dia mudhof, ya mudhof ilaih, dalam bentuk mudhof ilaih. Nah, akan tapi karena dia ghairu munsharif atau mamnu' minas sharaf, ya, maka dia tidak dibaca kasrah, bukan kitabu hamzatin, tapi dibaca kitabu hamzata. Sama seperti sebelumnya. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya tadi beberapa kata yang kita dapati kata itu adalah kata yang mamnu' minas sharaf, ya, tidak bisa menerima tanwin, dan kemudian dalam posisi majrur kita dapatkan dia itu seharusnya berharokat kasroh tetapi tidak dikasrohkan karena dia termasuk kata benda yang mamnu' minas sharaf, dan dalam posisi majrur dia berharokat fathah. Baik, nah insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kurangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Dan kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.